Oke, kembali lagi kita di lab Red Hat System Administrator di chapter 3, Managing Files from the Command Line. Nah, sekarang kita masuk ke lesson 11 ya. Dimana di sini kita diminta membuat sebuah file, memindahkan file dan menghapus file ya. Tapi di sini kita akan menggunakan cara yang lebih efisien. Jadi di lab sebelumnya kita membuat file, create maupun memindahkan file itu dengan metode manual satu persatu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanage file itu akan lebih efisien ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba lab namanya di sini lab files review ya. Nah, jadi di workstation ya, kita aktifkan dulu labnya, review start. Oke. Setelah itu kita SSH ke di sini. Sekarang kita akan SSH ke student server B. Oke. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat sebuah directory ya dengan nama adalah project underscore plans. Project underscore plans di slash home student directory. Nah, untuk membuat sebuah directory itu kita menggunakan perintah mkdir atau make directory. Nah, di sini ada option min-p. Option min-p ini maksudnya seandainya kita akan membuat project plan ya. Nah, option min-p seandainya directory dokumen itu tidak eksis, maka dia akan meng-create folder dengan nama documents terlebih dahulu ya. Baru habis itu dia create folder dengan nama project plans. Oke, kita akan coba kadir dokumen. Kalau tidak ada maka dia akan membuat terlebih dahulu documents project underscore plan. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat file ya, membuat file dua buah file ya, dengan nama season 1 underscore project plan.odf dan season 2 underscore project underscore plan.odf ya. Jadi sini kita akan membuat dua buah file dalam satu perintah ke dalam directory documents project underscore plan. Kita bisa dengan menggunakan kurung ya, buka kurung season 1, season 2 itu ada nama filenya, nama file yang di awalnya, terus nama file di akhirnya nanti ada underscore project plan ya. Jadi kita akan membuat dua buah file sekaligus dengan satu perintah ya. Kita bisa menggunakan perintah touch. Dokumen project. Nah, kita buka kurung ya. Sini ada season 1 dan season 2. Season 2 kita tutup kurung. Di sini underscore project underscore plan ya. Underscore plan .odf. Oke.
Maka di sini dia akan membuat dua buah file dengan nama season 1 project plan.df dan season 2 underscore project underscore plan.df. Kita bisa melihat dengan menggunakan perintah ls min l r, itu berarti rekursif ya. Jadi di dalam folder dokumen ada folder lagi. Nah, di dalam itu akan kita lihat isinya. Maka akan muncul di sini list file dan folder yang ada di dokumen dan list file dan folder apa yang ada di folder project plans dengan menggunakan perintah min r atau rekursif ya. ls lr rekursif ya. Nah, di sini sebetulnya adalah dokumennya. Oke, perhatikan di sini ada di dalam dokumen ada project plan. Di dalam folder project plan ada dua file lagi ya. Nah, itu season 1 dan season 2. Nah, ini yang tadi kita buat perintahnya ya. Ya, dengan menggunakan tanda kurung kita bisa membuat dua buah file sekaligus. Oke. Nah, selanjutnya nah, di sini kita diminta membuat 12 file ya. 12 file di mana sini season 1 sampai 2 dengan episode 1 sampai 6. Jadi season 1 itu terdiri dari episode 1 sampai 6. Season 2 itu dari 1 sampai 6. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, kita bisa kita gunakan touch. Kita langsung aja TV dengan nama awalnya di season, mulai dari tanda kurung ya 1 sampai 2 ya. Terus episode 1 sampai 6 dengan namanya .gg ya. .gg. Jadi di sini dia akan create file dengan TV season ya 1 untuk season 1 dari episode 1 sampai 6, terus season 2 1 sampai 6 juga. Oke. Nah, setelah itu kita ls TV dengan menggunakan tanda asterik atau wildcard. Jadi kita mencari file dengan nama awalnya adalah TV ya. TV bintang. Oke. Nah, di sini akan kita lihat setiap season ya, itu terdiri dari 6 episode ya. Jadi ada totalnya adalah 12 file. Oke. Nah, selanjutnya kita juga buat file ya, misteri dari chapter 1 sampai 8. Oke. Touch misteri ya. Misteri underscore chapter 1 sampai 8. Sampai 8. Sampai 8 .df. Oke. Kalau kita ls misteri tanda asterik. Nah, di sini akan muncul semua file ya, dari chapter 1 sampai chapter 8. Oke.
Nah, bagaimana kalau kita membuat directory ya? Jadi kalau kita buat file, langkahnya seperti yang di atas tadi. Nah, kalau kita menggunakan directory, ya kita juga bisa membuat directory sekaligus ya. Nah, di sini kita gunakan perintah mkdir -p. Seandainya folder atau directory videos tidak eksis, maka dia akan create folder video. Jadi bisa kita menggunakan perintah mkdir -p. Kita menggunakan mkdir -p videos ya, score slash ya, season 1 dan 2. mkdir Oke, kita akan videos ya. Nah, kita akan create dua buah file, yaitu season 1 dan season 2. Nah, sekarang bagaimana kita memindahkan file yang sudah kita buat ke dalam folder ya. Dimana file dengan season 1, TV season 1 itu akan kita move ke /video season 1 ya. Terus file dengan awalnya season 2 itu akan kita move ke file video ke folder videos /season 2. Oke. Nah, kita bisa menggunakan perintah move ya, mv atau move TV ya. TV season 1 ya. Terus kita gunakan tanda asterisk, pindahkan ke videos /season 1. Jadi akan memindahkan semua file dengan awalan TV season 1. Nah, di sini dia akan memindahkan dari episode 1 sampai episode 6. Itu juga untuk yang season 2. Kita pindahkan ke season 2 ya. Terus kita enter lagi. Terus kita cek ya dengan menggunakan perintah ls lr recursive ya di directory videos ya. Oke. Maka di sini kita lihat untuk yang di directory season 1 ada 6 file, season 1 episode 1 sampai 6. Dan di season 2 itu episode 1 sampai 6. Ya, jadi itu kita cara memindahkan file menggunakan tanda asterisk ya. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat directory dua level directory hierarchy ya. Di sini maksudnya ada folder dokumen. Di dalam folder dokumen ada folder my bestseller. Di dalam folder my bestseller itu ada folder chapter. Di file directory dokumen itu sudah kita buat. Nah, dengan menggunakan perintah -p kita bisa membuat dua directory sekaligus ya, dua level ya. Bestseller, di dalam bestseller nanti ada folder chapter ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah mkdir -p dokumen my bestseller /chapter. Terus jadi kita akan meng-create dua buah directory level ya, 2 level directory. Kita enter. Oke, kita ls
mlr dokumen. Ya. Nah, maka di sini di dalam folder dokumen ada my bestseller. Di dalam my bestseller itu ada chapter. Nah, sebentar di chapter itu belum ada filenya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita meminta di dalam folder my bestseller kita membuat 3 buah subdirectory. Ya, subdirectory. Ya. Itu ada editor, change, dan vacation. Jadi kita membuat 3 subdirectory dalam satu perintah. Okay. Nah, kita bisa melakukan perintah mkdir lagi. Dokumen, my bestseller. Nah, di dalam ini kita membuat 3 buah directory, editor, change, dan vacation. Oke. Nah, jadi dari satu perintah kita bisa membuat 3 subdirectory. Oke. Nah, itu kita s lr lagi di directory dokumen. Oke. Nah, jadi di dalam folder my bestseller itu akan ada 3 folder baru, ya. Ada folder chapter yang kita bikin tadi, tambah folder change, editor, dan vacation. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ya. Kita coba pindah dari ke directory chapter ya. Dokumen, my bestseller, dan chapter. Oke. Jadi kalau kita lihat PWD kita sekarang tadi home student di home dir. Home dir itu bisa diketahui dengan tanda oke, home dir. Nah, sekarang kita pindah cd dokumen bestseller chapter. Nah, jadi sekarang kita berada di directory chapter ya. Nah, sekarang kita memindahkan dari dalam directory chapter, kita memindahkan folder misteri ya, chapter yang berada di student atau home directory-nya user student ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah mv. Jadi kalau kita pwd sekarang ya, kita berada di folder chapter ya, sementara file itu berada di directory /home/student ya. Jadi kalau kita lihat ls ya, kita lihat di home dir kita apa file yang ada, maka file ini akan kita pindahkan ya ke dalam directory chapter. Nah, sekarang kita menggunakan perintah move ya. Home dir-nya apa ya, /misteri chapter, kita ambil semuanya ya. Nah, jangan lupa titik ya, tanda titik berarti kita mengkopikan semua file itu ke dalam directory kerja kita sendiri ya, dengan menggunakan perintah titik ya. Jadi itu cara kita move ya. Jadi ini ls tak hingga berarti directory kerja user student. Kita akses dulu user studentnya, baru bisa kita akses filenya.
terus kita destination-nya kita gunakan titik merupakan destination directory kerja kita saat ini. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita ls di chapter ya. Oke. Nah, maka semua file misteri tadi itu sudah kita move ke sini. Nah, bagaimana yang di /home? /home directory, kita cek. Ini kondisi awal sebelum kita mengcopy. S. Oke, nah di sini cuma hanya ada directory dokumen dan video ya. Awalnya itu dokumen, video, terus file misteri. Karena ketika kita move, maka di sini sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, sekarang dari directory chapter itu kita harus memindahkan beberapa file ke directory di atasnya. Ya. Nah, sekarang kita ls ya. Ini file kita tadi ya. Sementara kita inginkan kita mengcopy file itu ke dalam directory, kita move ke directory editor ya. Jadi kalau kita lihat, kita jadi titik 2, berarti kita naik di top foldernya. Oke, di directory di atasnya itu bestseller, kita ls. Jadi directory editor itu satu level dengan directory chapter ya. Editor itu berada di satu level dengan directory chapter yang merupakan sub directory dari my bestseller ya. Nah, sekarang kita masuk ke, kita akan memove file misteri ini itu dari folder chapter ke menuju editor. Tapi dalam kita masuk ke directory chapter. Oke, kita jadi chapter. Oke, sekarang kita move ya. Jadi kita di sini kita move chapter 1 dan chapter 2 ya. Kita move misteri chapter 1 dan 2 titik pdf ya, ke directory editor. Nah, caranya kita naik dulu satu directory ke atas ya, ke folder my bestseller. Nah, perintah titik 2 kali ya. Setelah itu baru kita masuk ke editor ya. Oke, tanda titik 2 kali sama kayak cd spasi titik 2 ya. Itu berarti kita naik satu level ya. Satu level di directory di atasnya. Nah, jadi kita naik dulu, baru habis itu kita akses directory editor ya. Kita move enter. Sekarang kita ls. Oke, maka file chapter 1 2 itu sudah berada di sudah pindah ya. Nah, gimana kita lihatnya? Kita bisa menggunakan perintah ls titik 2 kali slash editor ya. Nah, kita lihat di sini di dalam folder editor itu ada chapter 1 dan chapter 2. Oke. Nah, begitu juga di 7 dan 8 ya. Itu kita move ke folder vacation ya. Di chapter 7 8 kita move ke folder
vacation. Oke, kita ls di directory chapternya. Oke, maka jadi kita bisa lihat filenya 78 itu sudah kita pindahkan ke folder vacation. Itu kita ls spasi titik 2/vacation. Oke, di situ kita lihat dalam folder vacation itu sudah kita pindahkan, sudah ada file 7 dan chapter 8. Oke. Nah, sekarang saya minta change your working directory ke video the season 2. Ya. Nah, di sini kita pindah video season 2 ya. Oke. Nah, di sini kita akan diminta ya untuk mengcopy ya file dengan nama episode ya, dengan akhir namanya adalah episode 1 ke folder dokumen my bestseller vacation ya. Jadi kita bisa menggunakan wildcard ya untuk mengcopy semua file dengan nama akhirnya itu adalah episode 1 ya. Jadi di sini kalau kita ls, sini ada season 2 episode 1 ya. Nah, maka kita akan copy file episode 1 ke directory vacation ya. Perintah cp, nama file awalnya terserah tapi belakangnya adalah episode 1.ogg ya. Nah, kita copy ke dokumen my bestseller vacation. Home directory, dokumen bestseller vacation. Nah, setelah itu kita lihat kita change directory ke folder vacation ya. Nah, kita lihat cd dokumen bestseller vacation. Kita ls, dari sini akan dilihat ya CSTV season 2 episode 1 itu sudah kita kopikan. Nah, nah selanjutnya di sini kita menggunakan cd spasi min ya. Jadi kalau cd spasi min ya, itu maksudnya directory kerja kita sebelumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah cd spasi min. Oke. Nah, sini dari season 2 ya, itu kita cp lagi ya episode 2.ogg ke size dokumen my bestseller vacation ya. Kita kembali lagi ke season 2 ya. Ini sebelumnya cd min berarti directory kita sebelumnya. Oke, sini kita copy episode 2 lagi ya. cp bintang episode 2.ogg kita kopikan lagi ke dokumen my bestseller ke vacation lagi ya.
vacation. Terus ya, vacation. Nah, kita kembali lagi cd min lagi ya. Min, maka kita akan kembali lagi ke folder vacation ya. Nah, jadi kita bisa kembali lagi ke working directory sebelumnya dengan menggunakan perintah cd min, cd spasi min ya. Nah, setelah itu kita ls. Oke, maka di sini akan ada episode 1 dan episode 2. Nah, itulah cara kita berpindah working directory ya, dengan menggunakan cd spasi min. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan sini experiment copy both file ya. Jadi kita akan ingin mengcopy 2 file sekaligus ya. Jadi kalau tadi kita kopinya satu-satu kan kita menggunakan tanda kurung siku ya. Nah, ini kita copy ya. Nah, kita pindah dulu ke cd my bestseller ya. This dokumen my bestseller. Oke, itu kita ls. Sana my bestseller. Oke. Di sini kita akan copy chapter ya. Chapter foldernya dengan isinya ya. Copy folder chapter /mystery.chapter 2 ya. Isinya folder dari isinya adalah misteri dan chapter 5 dan 6 ke folder change ya. Jadi ingat, kita directory ini berada di level yang sama, jadi dari folder chapter ke folder change ya. Kita cp pindah dulu ke chapter. Cp chapters ya. Chapter misteri chapter 5 ya. Chapter 5 6 def ya. Def to folder change. Nah, ini kalau kita dia mengkopinya dalam satu level yang sama ya. Kita kopikan. Oke. Bisa kita ls chapters ya. Oke. Maka di sini sudah ada misteri chapter 5 dan chapter 6. Oke, nah kalau kita di ls ini yang folder chapter ya, ls change. Nah, yang sudah kita kopikan ya, 5 dan 6. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah dulu ya ke folder change ya. cd change. Oke, di sini kita akan mengcopy. Nah, jadi di sini kita bisa membuat sebuah backup dengan timestamp ya. Atau kita bisa membuat backup dengan menggunakan timestamp ya. Nah, jadi di sini kita akan
telah membuat sebuah backup ya, backup untuk file chapter 5 ya. Ini cp misteri chapter 5 titik odf ya. Kita copy dengan nama filenya tetap misteri chapter 5. Nah, tetapi di sini kita tambahkan timestampnya ya berupa date ya. Jadi di sini ada dua tipe ya, date dengan option plus %f dan date dengan plus %s ya. Nah, jadi kalau kita %s ya, nah itu ini kalau yang %f itu dia full date ya, directory dia full date. Nah, sementara yang untuk yang %s itu berdasarkan waktu ya, waktu. Nah, ini bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, kita tes dulu untuk yang %f chapter score that plus %f ya, kita enter ls ya. Nah, ini dia full date dalam format hari, bulan, dan tahunnya. Nah, jadi kita bisa buat date %s dan ls. Oke. Jadi itu perbedaannya ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau kita remove ya ya, kita di sini remove, jadi ada dua tipe ya. Kita bisa remove secara manual ya, dan juga bisa kita remove sekaligus dengan menggunakan mode rekursif ya. Sekarang kita menggunakan manual. Sekarang di folder change ya, kita hapus sebuah file dengan nama misteri ya, yang ada namanya atau berhubungan dengan word misteri. Kita ls dulu. Di sini ada 1 2 3 4 file misteri ya. Ini semua file dengan nama misteri. Oke, jadi kalau kita ls, oke, terhapus. Sekarang kita ingin menghapus foldernya ya. Kita cd naik dulu satu ke atas, lalu kita perintah rm change ya, itu tidak bisa kita hapus ya karena dia berupa directory. Jadi kita gunakan perintah rm dir ya untuk menghapus ya. Jadi kalau kita ls ya, file change itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ingin secara menghapus file dan beserta foldernya ya, berarti kita menggunakan perintah rm-r atau rekursif ya. Ini file vacation, di rm-r vacation. Oke, kita ls. Di sini file folder vacation dan isinya itu sudah dihapus ya. Nah,
Selanjutnya kita di sini diminta membuat hard link, ya. Ya mungkin sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan hard link. Di fungsi dan hard link adalah protect against accidental deletion ya. Jadi ini kita gunakan untuk bisa membuat backup sebuah file. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah hard link ya. Yang pertama kita membuat folder backup ya. Di dalam folder dokumen ya. Di sini mkdir dokumen backups. Nah, di sini kita akan men-hardlinkkan file dengan di dokumen project plan season 2 project plan.df ya, ke nanti ke folder backup ya dengan nama season 2 project plan.df.back ya. Jadi kita bisa kita ln ya, dokumen project plan season 2 project plan.df ke dokumen ya, backup season 2 project plan.odf.back tentu backnya. Ini nanti kita ls dokumen backup ya, kita bisa lihat L. Oke, nah ini tanda dia kita menggunakan offset 2, berarti dia menggunakan hard link ya. Oke, sekarang kita coba exit. Kita cek grade-nya, files, review, grade, grade. Oke, itulah untuk yang lesson 11. Oke, kita lanjut ke lesson chapter selanjutnya. Oke, terima kasih.